Ya, baru saja kita saksikan debat perdana Presiden Amerika Serikat tahun 2024 antara Presiden Joe Biden yang saat ini masih menjabat dan mantan Presiden Donald Trump. Cukup menarik, Bu Susi. Kita kembali bergabung dengan Bu Susi kali ini untuk membahasnya langsung. Bu Susi, tadi ada beberapa topik. Sebenarnya banyak malah perang seperti sama-sama bersikeras bahwa lawannya adalah worst president in the history. Itu banyak yang kita dengar. Tapi kalau soal kebijakan seperti apa? Tadi ada beberapa yang disebutkan soal lapangan kerja, inflasi atau ekonomi, kemudian kebijakan soal perang, aborsi, dan juga soal kesejahteraan dari para veteran perang. Yang paling menonjol itu apa, Bu Susi tadi? Oke, saya harus mulai dari alasan-alasan kenapa Amerika bersikeras mengenai soal tatanan dunia. Oke, dalam bahasa Inggrisnya disebut basic to all kinds of national interest is survival and self-preservation, or the United States' vital interest, the ability to be self-sufficient, the importance of national prestige, and national aggrandizement. Jadi masalah tatanan dunia juga masalah challenge terhadap eksistensi mereka. Jadi landasannya dulu adalah Cold War liberalism, di mana kekuatan bisnis dengan kekuatan state managers bersama-sama bersatu padu untuk menyelenggarakan politik luar negeri Amerika. Tetapi setelah sekian banyak peperangan yang dilakukan, kelompok bisnis merasa dirugikan. Jadi mereka melontarkan sebuah kandidat, yaitu seorang Donald Trump, untuk menyaingi Cold War liberalism yang pernah berlaku. Masalah utama adalah ini seakan-akan adalah perdebatan antara orang yang ingin mempertahankan tatanan dunia gaya Cold War liberalism sebelumnya dengan orang yang akan mencoba menggerogoti pemikiran tersebut dengan menelisik masalah kebijakan-kebijakan nasionalnya, yaitu ekonomi, persoalan peran perempuan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat isu yang difahami oleh rakyat Amerika adalah isu-isu domestik, padahal yang dipertarungkan adalah isu apakah tatanan dunia masih sama seperti dulu, ataukah membiarkan kekuatan-kekuatan yang baru muncul, yaitu Rusia dan Cina, untuk menjadi saingan utama dari kekuatan Amerika Serikat, yang kemungkinan kalau misalnya Amerika Serikat dikalahkan konsepsi tentang tatanan dunia ini, kemungkinan besar kualitas hidupnya juga akan berubah dengan sendirinya. Jadi sebenarnya perdebatan itu tadi lebih banyak yang bisa ditangkap soal bagaimana mempertahankan istilahnya hegemoni begitu di Amerika Serikat. Tatanan dunia lah. Kalau kita bilang, kalau istilahnya Profesor Doro Jatun Kuncarayakti adalah social movement Amerika adalah hegemoni. Jadi kalau sampai mereka salah bertindak, presiden itu akan dikondem gitu, akan disumpahi gitu oleh rakyatnya. Untuk mempertahankan posisi itu ya. Ya, karena intinya adalah preponderance of power, dalam artian kalau tidak menggunakan aset Amerika untuk mempertahankan national interest-nya, tentunya rakyat Amerika tidak akan suka dengan kesimpulan itu. Walaupun ini diacak-acak oleh tuduhan-tuduhan yang bersifat domestik, yang sebetulnya berbeda dengan apa yang ingin dipertahankan oleh pemerintahan Biden. Kalau substantif soal ekonomi, Bu, tadi kan memang dinyatakan ya soal kebijakan pemerintahan saling membandingkan dan saling menyerang begitu. Terutama soal inflasi, kemudian soal penyediaan lapangan kerja dan harga-harga misalnya yang juga naik. Itulah yang sebenarnya itu relevan dengan masyarakat Amerika Serikat yang menonton. Itu kita dapatkan tidak substansi dari permasalahan ekonomi dari debat yang berlangsung tadi? Perdebatannya mendasar sekali. Kalau misalnya mempertahankan Cold War liberalism dengan anggapan bahwa semuanya akan beruntung dengan produksi nasional yang berlangsung karena adanya apa yang disebut military Keynesianism, tentunya itu dasarnya. Kalau misalnya Amerika tidak berubah menjadi produktif, kan sekarang ada istilah-istilah friendshorism, kembalikan manufacturing kembali ke Amerika Serikat, memaksa negara-negara untuk kembali. Sedangkan Donald Trump adalah meminta untuk defense budget dari sekutunya itu jauh lebih besar dibandingkan apa yang disumbangsikan oleh Amerika. Jadi ini adalah pertarungan yang bersifat mendasar. Kalau yang satunya ingin mengembalikan manufacturing kembali ke Amerika, yang sebetulnya bisa mengemploy lebih banyak orang, yang satunya lebih bicara tentang kenapa kita harus bayar gitu. Ini yang merugikan, makanya Amerika menjadi miskin. Lalu kita harus menjadikan
Amerika kembali seperti sebelumnya. Yang kembali seperti sebelumnya itu yang seperti apa sih Bu yang dimaksud? Yang cocok, yang inflasi tidak tinggi, manufacturing berjalan, tetapi kan Donald Trump tidak melihat bahwa itu tidak mungkin lagi diulang karena dunia sudah berubah dan ada negara-negara baru yang menyediakan tenaga kerja murah sehingga banyak perusahaannya tidak mau pindah dari negara di mana mereka udah merasakan nyaman dengan tenaga kerja yang agak murah, misalnya Vietnam gitu dan Malaysia dan sebagainya. Oke, tadi kan mencoba untuk lebih details juga soal misalnya child care, kemudian social security, itu yang dihadapi oleh masyarakat Amerika Serikat sehari-hari. Nah, apakah itu tadi sebenarnya sama sekali tidak kita dapatkan substansi soal itu karena tadi malah mereka ke hal-hal yang lain ya? Yang dihadapi sekarang adalah kualitas hidup ya. Kalau mereka tidak lagi menjadi penentu dari tatanan dunia, tentunya hegemoni mereka akan berkurang. Kalau hegemoni berkurang itu artinya semakin sedikit negara-negara yang akan menanamkan uangnya di Amerika Serikat, manufacturing tidak jalan dan tidak ada industri-industri yang bangkit kembali, itu akan menyulitkan. Jadi ini membutuhkan satu olahan pemikiran yang jarang dibahas oleh Donald Trump sebenarnya karena dia sebetulnya hanya wakil dari kelompok bisnis yang tidak puas karena tidak merasa konsensus yang lama itu bisa dikembalikan seperti konsensus baru, yaitu kelompok bisnis dan state managers itu bersatu padu untuk menjalankan preponderance of power ya atau keutamaan dalam kekuatannya mereka. Baik, Bu Susi, tadi yang selalu disebutkan berkali-kali ya, meskipun poin itu sudah ditekankan, kembali dinyatakan ini adalah soal perang Afghanistan. Dan yang dihadapi sekarang ini adalah soal perang Ukraina-Rusia dan juga agresi Israel di Palestina. Yang tentu saja itu juga istilahnya menjadi perhatian tersendiri karena menggunakan budget dari Amerika Serikat. Oleh karena itu dikritisi oleh warga yang banyak tidak terima. Bahkan saat ini juga masa pro-Palestina berada di kantor luar tempat mereka melaksanakan debat. Nah, apakah ini terlihat tadi dari debat itu kemana kira-kira antara dua presiden ini kebijakan yang akan mereka buat terkait dengan konflik yang ada saat ini? Jadi Donald Trump pandai untuk menggunakan Rusia sebagai alasan kenapa dia harus dipilih. Kalau Rusia akan tenang dan tidak akan merusak tatanan dunia, pilihlah saya. Gitu. Padahal sebetulnya yang dilakukan itu adalah mencegah tatanan dunia ini dirubah secara paksa oleh kekuatan-kekuatan yang belum diprediksi bisa memimpin dunia. Kan dunia itu dipimpin atas dasar konsensus dua, ya, konsensus liberal dan konsensus realis. Yang realis bilang, kamu terima saya sebagai kekuasaan, lalu kamu boleh masuk pasar saya. Yang satu lagi konsensus liberal adalah kamu menerima kepemimpinan saya dan kamu dijanjikan oleh saya tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Nah, konsensus ini harus dibuat lagi kalau misalnya ada tantangan-tantangan dari kekuatan baru. Tetapi kalau dalam quadratic cycle, Rusia dan China itu belum memenuhi kesempurnaan dalam quadratic cycle yang biasanya terjadi peralihan kekuasaan seperti Britania Raya ke Amerika Serikat, lalu sekarang kok tiba-tiba Amerika Serikat mau ditantang oleh dua kekuatan yang belum memenuhi quadratic cycle ini. Apakah terlihat Bu nanti dari yang mana yang akan lebih misalnya kebijakan mereka dalam mendukung Israel misalnya, karena itu yang menjadi perhatian dan cukup relevan dengan masyarakat Indonesia saat ini? Sekarang di Indonesia tidak ada tuh debat itu hanya terjadi 2019, artinya itu sengaja dibuat oleh calon-calon presiden pada saat itu ya. Sekarang ini 2024 sama sekali tidak ada bendera Palestina, tidak ada HTI, tidak ada segala macam. Jadi sebetulnya itu adalah isu yang dilakukan untuk menghasut rakyat Indonesia agar terpecah. Sama saja dengan menghasut demagogi yang dilakukan oleh Donald Trump kepada masyarakat Amerika, karena sebetulnya itu yang ditakuti oleh Madison dan Jefferson, adanya demagogi dari kelompok-kelompok yang tidak baik untuk memecah Amerika Serikat ya. Dan ini sudah terjadi dengan Donald Trump mengusulkan bahwa hanya dia yang bisa menyetop Putin untuk tidak mengakuisisi tanah. Apakah itu ada garansi bahwa Rusia tidak akan mengakuisisi tanah ya? Juga Rusia juga telah melaunch satu satelit yang akan langsung menembak satelit Amerika di ruang angkasa. Jadi ini masalah krusial sekali. Apakah kita mau hidup dalam kondisi
dunia, tatanan dunia yang tidak teratur, ataukah kita masih mau seenggaknya ada keteraturan itu? Karena apa yang disebut oleh Amerika Serikat adalah kami menyiapkan apa yang disebut public goods, yaitu international security. Nah, public goods itu ada tidak kalau misalnya ada kekuatan baru yang belum memenuhi quadratic cycle dalam HI itu, bisa menantang satu kekuatan yang bisa menjamin international security itu tetap ada sehingga kita bisa stabil dan memperbaiki kehidupan. Tapi soal isu Palestina, Bu Susi, jika memang Anda menyebut itu hasutan, kenyataannya kan sekarang di beberapa negara dan juga bahkan di dalam PBB sendiri itu kan menjadi pembahasan utama karena akar masalahnya adalah banyaknya jumlah warga sipil yang menjadi korban dari hal ini. Oleh karena itu menjadi perhatian kenapa kok penting gitu melihat debat ini untuk melihat kemana arah kebijakan mereka dalam konflik ini. Apakah itu tidak bisa menjadi alasan? Model yang bisa kita sebut adalah kenapa orang Arab sendiri tidak bertindak. Kenapa yang membela Palestina adalah orang-orang Syiah, Hizbullah dan Iran. Tapi kelompok-kelompok lain Sunni, di mana suaranya? Mereka malah cenderung untuk memaksa Indonesia menerima pasien-pasien Palestina, tapi mereka sendiri menutup garis batasnya, malah mereka membantu. Misalnya Saudi Arabia yang menyatakan harus ada negara Palestina, malah dia membantu defense dari Israel atas serangan dari Iran. Mereka bekerja sama tuh Jordan, Saudi Arabia, UAE dan segala macam untuk membantu Israel. Kalau tidak bisa menanggulangi serangan dari Iran. Oke, jadi melibatkan banyak negara tetangga di sekitarnya merupakan negara Arab itu sendiri. Kalau bangsa itu bisa membela sebangsanya sendiri mungkin agak reda, tapi bangsa Arabnya sendiri sudah dikunci oleh Abrahamic Accord. Buatan Trump yang menyatakan kamu jangan memusuhi Israel, kamu akan mendapatkan pengetahuan dan perdagangan dari Israel. Turki yang pertama kali menyetop perdagangan itu untuk bisa berlangsung dengan Israel, sekalipun dia butuh dalam kondisi inflasi yang sangat tinggi di Turki ya. Oke. Soal kebijakan perang Bu Susi, apakah kita bisa melihat dari kedua kandidat ini, apakah mana yang lebih pro perang, mana yang kemungkinan kedepannya akan melanjutkan, akan mencegah perang itu terjadi? Yang menjadikan ini satu tanda tanya besar adalah apakah hegemoni itu bisa digantikan oleh kelompok dua yang menantang dibandingkan dengan hegemoni yang diserahkan karena diwariskan seperti waktu Britania Raya mewariskan itu kepada Amerika Serikat untuk menjadi penjaga Westphalian. Westphalian Treaty itu adalah perjanjian agar negara-negara itu berbentuk system of state. System of state itu membutuhkan hegemoni untuk menjaga sebagai polisi agar system of state ini tidak macam-macam tindakannya. Jadi kalau misalnya kita mau sesuatu yang telah diberikan oleh satu kekuatan hegemoni bahwa public goods itu berupa international security, ya untuk saya paling gampang adalah memilih sesuatu yang sudah bisa diterka. Kalau sesuatu yang belum bisa diterka kan kita di tengah-tengah itu berat juga ya. Misalnya karena Indonesia banyak mungkin permintaan kepada United Emirat Arab, mereka menutup pintu bagi pengungsi, malah pengungsinya dialihkan ke Indonesia. Nah sekarang masalahnya orang Arab itu ya jangan kita terlalu gadang-gadangkan karena mereka sendiri akan memaksa kalau terlalu banyak diminta sesuatu oleh Indonesia. Jadi kita sendiri harus sadar bahwa national interest kita itu jauh lebih penting daripada kepentingan-kepentingan random untuk hal-hal yang misalnya bayar utang ini, bayar hutang itu. Saya nggak tahu ya urusan negara karena saya bukan orang pemerintah. Tapi nyata kalau saya menjadi pemilih ya saya akan memilih stabilitas untuk bisa menjaga, karena stabilitas itu adalah balance of terror ya. Kalau misalnya kita tidak mempunyai satu yang bisa membalance teror itu akan muncul dengan sendirinya ya. Yang random itu yang bahaya adalah orang-orang yang tidak bisa kita terka, misal Kim Jong Il ya, misalnya ya. Misalnya apakah atomic weaponry itu akan jatuh di Indonesia atau tidak gitu loh. Kalau dia tembakan ke Jepang berapa kali gagal gitu ya kan masuk ke laut ya. Tapi hal-hal seperti itu kan terus kemungkinan bahwa itu dispersion dari nuclear weapons ke seluruh dunia itu juga mengandung bahaya karena upaya-upaya mencegah proliferasi itu tidak terlalu berhasil ya. Karena masih banyak kekuatan-kekuatan yang bisa memperoleh sisa-sisa dari atomic
elements yang bisa digunakan untuk dirty bombs misalnya. Itu sangat berbahaya. Saya nggak bisa membayangkan kalau misalnya tidak ada stabilitas yang diberikan dalam bentuk public goods international security itu, apakah kita bisa menjalankan negara ini? Apakah Jadi masyarakat kita bisa menjadi sejahtera gitu loh? Dampaknya kedepannya akan ke situ, bisa jadi seluas itu pemimpin ya. bangsa ini seharusnya lebih menyimak apakah kita sudah melangkah dengan baik dalam artian memenuhi kebutuhan utang yang masuk akal, bukan sesuatu yang menawar-nawarkan infrastruktur kepada UEA dan segala macam yang sebenarnya akhirnya berdampak untuk dimintain lagi oleh orang Arab, kamu harus melakukan ini. Bu Susi, jadi kalau bagi Indonesia, kita tentu juga harus mengentingkan national interest kita ya. Lebih kira-kira akan lebih menguntungkan yang mana antara jika Trump atau Biden yang terpilih bagi Indonesia? Ya, Bung Hatta sudah memberikan wawasan. Tapi saya lihat dari RUU kerjasama 5 negara kurang masuk akal gitu ya. Seperti ada fragmentasi, lebih banyak muatan-muatan kepentingan-kepentingan elit yang berbeda-beda, yang tidak garis lurus terhadap kemungkinan Indonesia bisa menyelamatkan diri dengan menimbang dua kekuatan yang sedang bertarung, lalu kita pilih yang bisa menggaranti stabilitas, karena stabilitas dunia itu penting. Kalau misalnya stabilitas itu tidak menjadi patokan utama, terutama karena kita tidak mempunyai alutsista, jadi kita harus mengandalkan balance of threat. Balance of threat itu bisa terjadi kalau misalnya ada kekuatan yang kita baiki, kedua-duanya baik, tapi saling balance of threat-nya itu nyata bagi bangsa. Karena bangsa kita bangsa yang sangat dicurigai, karena kita potensinya untuk menjadi besar sangat kuat, dan kita punya sejarah bahwa kita ekspansionis. Jadi sebetulnya kita dihalangi dalam mempunyai alutsista, tidak seperti Malaysia atau Singapura, karena orang takut pada potensi Indonesia. Jadi kalau kita bisa melihat diri kita sendiri, potensi kita menjadi sesuatu yang menakutkan bagi masyarakat Asia Tenggara, tentunya kita lebih manis kalau bermain dengan balance of threat dibandingkan dengan mengucap bahwa kita akan menjadi besar, kita akan menjadi sesuatu yang lebih menentukan. Karena dalam kamusnya nggak ada gitu, karena kita punya sejarah ya. Itu tidak bisa terlihat dari debat tadi, Bu. Kira-kira presiden mana yang lebih menguntungkan bagi Indonesia? Kalau saya kan jelas, kalau Biden bicara tentang setting up the old world order sebagai sesuatu patokan, ya. Bukan old, tapi sesuatu yang baru diciptakan yang baru dengan friendshoring, dengan segala macam mekanisme yang baru, tidak memenuhi market Amerika. Kalau Trump menilai kriminalitas yang kecil-kecil gitu, yang sebetulnya tidak terlalu relevan, tapi tidak melihat kriminalitas yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Yang paling berbahaya adalah nih keputusan Supreme Court nanti. Kalau ada imunitas bagi seorang presiden, gugur semuanya kan. Akhirnya dia bisa terjun ke dalam politik, dan politik itu adalah politik dana. Dana itu datang dari korporasi yang saya bilang kekuatan bisnis agak tidak puas dengan kerjasama antara state managers dengan kelompok bisnis, sehingga mereka merasa dirugikan untuk terlalu berkepanjangan. Kalau buat kondisi ekonomi, kerjasama ekonomi yang sudah terjalin, Bu, antara Indonesia dengan Amerika Serikat, mana yang lebih menguntungkan bagi Indonesia? Kita harus fahamlah bahwa kita itu bukan apa-apa. Kalau kita nggak punya kekuatan, ya kita harusnya lebih memilih cara-cara yang lebih friendly, lebih banyak goodwill. Tapi kan kita punya sejarah di mana pemimpin bangsa seringkali overshoot ya, merasa dirinya sudah harus diperhitungkan, merasa tidak layak diberi sanksi soal hilirisasi. Tapi masalah hilirisasi itu ada korupsi nggak? Nah, itu kan. Kalau hilirisasi itu benar-benar dilakukan, mungkin boleh-boleh aja. Tapi sementara itu kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak negotiable ya. Karena semua itu terlibat dalam bargaining dan negosiasi. Sesuatu negara yang tidak punya kekuatan tidak bisa bernegosiasi dengan sendirinya.
Oke, jadi Bargainingnya kurang ya. itu reality check-nya ya. Reality check Jadi is nanti kita akan lihat. international security is important ya. Oke, baik itu yang Penting utama. banget ya. Bu Susi kita lihat ya nanti ya, karena masih ada debat selanjutnya nanti kalau tidak salah hanya ada 2 debat kan. Nanti kita nantikan itu akan seperti apa berlangsungnya dan kebijakan seperti apa yang kira-kira relevan dengan Indonesia, mana yang lebih Mungkin saya menguntungkan. sudah balik dari Amerika Serikat September Pas awal nanti September. momentumnya. Terima kasih Bu Susi. Kembali. Terima kasih bergabung banyak dengan sudah mendengarkan saya. Live Event Metro TV kali ini tadi kasih. Direktur Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia Susi Sudarman sudah bergabung, dan pemirsa itulah menjadi akhir dari live event debat Presiden Amerika Serikat 2024 untuk Anda, dan mewakili seluruh kerabat kerja bertugas saya Iqbal Himawan mengucapkan terima kasih dan selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.